Kita sering beralasan seperti ini, Pak, saya masih belum berani tobat, Pak. Saya khawatir nanti mengulang lagi. Mungkin saja aku berdosa lagi di dosa yang sama, jadi tobatku ini tidak ada artinya. Saya belum berani tobat nasuha, Pak. Saya khawatir nanti dosa ini akan saya ulang lagi. Saya kenal benar kok, Pak, diri saya kayak gimana. Jawabannya Imam Ghazali gimana? Kalau ada orang bilang seperti itu, jawablah, sangkaanmu itu sebenarnya tipuannya setan. Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Nah, kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Saya bawakan dua pendapat tentang jenisnya taubat. Yang pertama dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Hikam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, tobat itu ada 3 jenis yang sifatnya level. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya khawas, ada tobatnya khawasul khawas. Tobatnya orang awam itu tentu saja dari dosa, dari maksiat. Berarti dia masih sibuk dengan maksiat dan dosanya. Nah, ini level kita. Alhamdulillah kalau kita sudah ada di level ini. Meskipun ini level paling rendah kan namanya sudah level tobat. Banyak orang yang masih ragu-ragu mau tobat. Yang kedua level khawas. Kalau level khawas ini tobat dari ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai dari Allah. Terlalu asik main HP sampai lupa perintah-perintahnya Allah yang wajib maupun yang sunnah. Ini hati yang ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai. Nah, untuk di yang kedua ini ini sebenarnya level lebih tinggi daripada awam. Kalau orang-orang ini sebenarnya tidak lagi sibuk dengan dosa dan maksiat. Fokusnya sudah pada hidup yang fokus pada Allah saja, tapi kadang-kadang masih lupa, masih lalai. Jadi ibadahnya lengkap, dosa-dosa tidak dijalankan, tapi kadang-kadang lupa dengan yang utama-utama. Nah, karena asiknya misalnya sampai lupa sholat sunnah, karena asiknya main HP, karena asiknya ngobrol, karena asiknya aktivitas kegiatan apa, sehingga lalai dari Allah. Nah, ini namanya ghaflah. Orang tobat karena ini itu level 2. Kalau kita kan misalnya asik main HP lama, itu kan bagi kita biasa saja, Pak. Yang penting kan sholat 5 waktunya lengkap. Yang penting kan saya zakat, saya puasa, dan tidak melakukan dosa. Kalau levelmu ini ya berarti kamu masih level 1. Tapi kalau level 2, menyesali waktu yang lewat, yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam konteks hubungan sama Allah. Ini level khawas. Nah, ini juga tidak gampang. Kalian level 1 saja ya, konsentrasinya dulu. Tidak usah tinggi-tinggi, level kita itu ya masih biasa-biasa. Kadang-kadang kan kamu kedurun mikirnya, membayangkan dirimu kayak para wali. Baru, ya Allah, aku kok tidak ingat kamu ya tadi. Alah, wis ora dosa wis apik. Jadi jangan masang standar terlalu tinggi, belum makommu. Setahap demi setahap. Ya meskipun saya tidak tahu, jangan-jangan ada wali beneran
yang hadir malam hari ini, yang sudah khawas, mungkin yang sudah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas ini batinnya sepenuhnya 100% fokus pada Allah saja. Kalau dia berpaling sebentar saja merasa berdosa. Ini khawasul khawas. Jadi, yo itu tadi ya, mungkin kita belum nuntut kalau mikir ke situ. Ini tidak bisa dicapai hanya usaha kita saja. Ini sebagian besar adalah anugerahnya Allah. Kondisi jiwa yang selalu tawajuh pada Allah itu kalau dalam dunia tasawuf adanya di akhwal. Akhwal itu anugerahnya Allah. Yang kita bisa hanya melakukan semampu kita. Mungkin 20-30%-nya, sisanya Allah yang memberi. Jadi ayo fokus di makom kita saja dulu, biar kita tidak sibuk dengan salah, dosa, dan maksiat. Kemudian jenis, kalau versinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jenis tobat itu ada dua. Ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Tobat inabah itu tobat yang dasarnya takut. Kalau istijabah itu tobat yang dasarnya malu. Nah, malu sama Allah ya, takut sama Allah, bukan sama yang lain. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, orang awam seperti kita itu biasanya tobatnya dasarnya takut. Namanya inabah. Takut besok disetrika di neraka. Takut besok, ya ketakutan kita takut nanti Allah mengirimkan bencana kalau saya banyak dosa, takut. Nah isinya banyak ketakutan-ketakutan. Makanya terus tobat, ya Allah saya jangan dihukum, saya jangan disiksa. Takutnya pada Allah. Nah ada lagi orang yang lebih tinggi makomnya, taubatnya namanya istijabah, malu. Hidupku ini sudah diberi aneka anugerah oleh Allah. Diminta sedikit saja untuk beribadah kepadanya, itu pun tidak aku penuhi, malah tak isi dengan dosa-dosa, menjauh darinya. Malu aku. Jadi malu ini levelnya lebih tinggi dari takut. Kalau malu, biasanya otomatis orang tercegah dari dosa. Kalau takut kadang-kadang kalau ada alasan yang menetralisir ketakutannya, ya takutnya selesai. Takut Pak saya masuk neraka, terus karena kamu belajar filsafat, terus kamu mikir neraka itu beneran ada enggak sih Pak? Neraka, terus kamu mikir-mikir sendiri, kamu cari alasan-alasan sendiri ya. Enggak perlulah takut neraka, Allah itu Maha Penyayang, wis tambah kumat nanti dosamu. Nah, ini dasarnya takut. Tapi kalau malu enggak? Malu itu membuat orang tercegah. Makanya ada hadisnya Nabi itu kan, kalau engkau tidak malu ya lakukan segalanya. Yang bisa ngerem kita itu malu. Jadi maka yo kalau level kita sudah tinggi, nanti kita tidak melakukan dosa itu karena malu sama Allah. Ini kalau dalam tasawuf, orang yang makomnya sudah muraqabah. Orang yang punya kesadaran dilihat Allah terus. Ini levelnya muraqabah. Jadi ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas. Baik, kita lanjutkan ya. Saya tidak tahu kamu kerasan apa tidak tema kayak gini. Jangan-jangan kamu sudah panas ini. Kalau ketemu tema-tema suruh tobat, suruh waduh Pak ini. Tobat saya Pak. Nah ini menarik, saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kitab beliau, Hunyah. Al-Hunyah li Thalibil Haqqi Azza wa Jalla. Indikator
kalau kita tobat diterima atau tidak. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya teori menarik. Kita kan tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi kelihatan dari implikasinya dalam diri kita. Saya yakin teman-teman yang rajin wirid, zikir itu tiap hari tobat lewat istighfar kita. Tapi coba dicek, kalau pakai teorinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, indikator istighfarmu, tobatmu diterima apa? Yang pertama, lisan kita terkendali dari yang tidak manfaat, ghibah, mencela, dusta. Zamannya beliau mungkin belum ada medsos, jadi tak tambahi lisan dan jempol kita terkendali. Jadi kita sangat hati-hati kalau ingin bicara atau kalau ingin posting sesuatu yang bersinggungan dengan orang lain. Kita ngomong yang manfaat-manfaat atau yang ghibah-ghibah atau yang mencela atau yang dusta. Kalau masih bertaburan ketidakmanfaatan, ghibah, mencela, dusta, tobat kita sebenarnya belum tuntas. Lah itu kan sudah dosa lagi itu namanya. Berarti tobat kita belum sukses. Ya seperti tadi kita itu sering memberikan pembenaran-pembenaran terhadap dosa kita. Ghibah kita beri nama lain, ini kan demi kebenaran Pak. Karena ghibah itu memang sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang benar yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Nah, terus kita sebarkan kemana-mana. Ini namanya ghibah. Ini penghalang kita dari Allah. Jadi kalau masih banyak ininya, yang tidak manfaat, yang hibah, yang mencela orang, merendahkan orang, menjatuhkan nama baik orang, mencaci maki orang, mendustai orang, tobat kita masih belum tuntas, masih belum diterima. Lupa tapi yang sana maki-maki dulu Pak. Iya, yang sana tobatnya tidak diterima. Kalau kamu balas maki-maki, kamu juga berarti. Kita sering tidak sadar ini. Yang kedua, tobat yang sukses itu melenyapkan rasa dengki dan permusuhan terhadap apapun, terhadap siapapun. Orang yang bertobat itu batinnya bersih. Cirinya batin yang bersih itu di situ tidak ada akhlak yang madhmumah, tercela. Kebencian, kedengkian, dan permusuhan itu bagian dari akhlak yang madhmumah. Jadi, kalau masih ada benci atau dengki pada siapapun, saya dendam sekali sama mantan saya, Pak. Sudah habis banyak, malah ditinggal. Capek-capek tak bikinin skripsi ya. Saya belum lulus, dia lulus duluan. Malah aku ditinggal. Terus mau inget-inget, itu bagian dari kebencian. Mungkin kamu pengen balas dendam, kedengkian, permusuhanmu. Jadi benci itu kan tipis sebenarnya dengan cinta. Sibuknya sama, kayak orang mencintai. Cuma kalau dengki, benci, kamu sibuk menjatuhkan, sibuk mencari kejelekannya. Kalau cinta kamu sibuk mencari yang membahagiakan dia. Repotnya sama. Benci kadang-kadang lebih repot. Makanya kata Imam Ghazali, di antara jalan muhasabah, kalau kita kesulitan muhasabah yang baik seperti apa, wong kita tidak punya kemampuan berpikir sendiri, ambillah pelajaran dari musuh saja. Orang yang benci kita, orang yang dengki kita. Karena biasanya orang yang benci kita itu sibuk mencari kesalahan kita. Alhamdulillah loh, kita dicarikan salah kita di mana. Kita mencari sendiri tidak bisa. Jadi bahagialah kalian yang hatersnya banyak. Jadi kalau kamu punya banyak haters kan itu tiap hari kan kamu diserang terus. Kamu salah ini, kamu salah itu. Alhamdulillah tidak capek-capek muhasabah, sekarang tahu salah-salahku di mana, kelemahanku di mana.
Oke, jadi manfaatkan itu ya. Kamu kadang-kadang stres sendiri gara-gara haters. Yo, lumayan kamu dapat, ndak usah bayari orang untuk bantu kamu. Dia sudah mencarikanmu salahmu di mana, kurangmu di mana. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, cirinya orang yang tobatnya diterima, itu hatinya kuat dan siap meninggalkan kawan yang memberi pengaruh buruk. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasanya anak-anak hari ini, bisa menjauh dari toxic people. Jadi kalau ada teman kok toksik, ditinggal saja. Nah, ketika kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang toksik, yang memberi pengaruh buruk ini, ya berarti memang tobat kita tidak akan tuntas. Ya kita kena pengaruh buruk terus, ya kita rusak terus. Jadi hindarilah orang-orang tipe ini. Meskipun terlanjur, Pak, teman dekat ya Pak, teman. Ya teman ya tetap teman, kan tidak harus tiap hari nyampur. Tidak harus deket tiap hari. Jadi belajarlah LDR-an, meskipun hanya dengan teman. Apalagi teman yang toksik. Jadi yang merusak saja, yang menyulitkanmu saja. Karena ya kalau temanmu sangat berpengaruh padamu, sementara pengaruhnya negatif, ya sulit kamu menuntaskan aktivitas tobatmu. Yang keempat, indikator tobatmu diterima itu rasanya kamu belum siap mati terus. Maksudnya apa? Kamu merasa kurang terus. Wah, ini masih belum imbang, amalku masih belum banyak, dosaku masih lebih besar. Jadi mati rasanya kok belum siap terus. Bukan belum siap mati karena saya belum kawin ya Pak. Saya belum, bukan itu. Belum siap matinya karena merasa amalku belum cukup. Kebaikanku masih kalah banyak dengan keburukanku, dengan dosaku. Nah ini berarti kalau kita masih merasa begitu, indikator bahwa tobat kita sudah mulai beres. Sudah mulai sungguh-sungguh. Belum siap mati, menyesal terus, ingin mohon ampun terus. Nah, jadi ini 4 indikator diterimanya taubat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Hunya. Nah ini coba dicek ya, nanti introspeksi dalam diri kita. Apa dalam diri kita masih ada output yang sifatnya tidak manfaat, merusak, menyakiti orang, dusta pada orang. Kemudian masih ada tidak dalam diri kita rasa dengki, rasa permusuhan, rasa dendam pada siapapun. Kemudian circle kita masih circle yang positif enggak? Atau jangan-jangan isinya orang toksik semua? Atau jangan-jangan kita lah si toksik itu? Lebih parah lagi. Jadi kalau besok kok tiba-tiba temanmu menghindar semua, jangan-jangan yang toksik itu aku. Tobatmu harus lebih serius berarti. Nah yang keempat, ayo coba dikalkulasi, kamu siap enggak kalau saat ini juga kamu dipanggil oleh Allah? Apa dosamu sudah bersih? Apa amalmu sudah imbang untuk mengimbangi dosa dan maksiatmu? Nah, terus ada lagi orang yang beralasan, Pak, manusia itu kan memang manusiawi punya dosa. Bukankah tidak mungkin ada orang yang bersih 100% tanpa dosa? Jawabnya Imam Ghazali, ya. Seperti itu memang fitrahnya manusia. Tapi setidaknya orang yang sungguh-sungguh tobat itu jangan melakukan dosa secara sengaja. Ya kalau tidak sengaja misalnya di luar kontrol tidak masalah lah. Misalnya mungkin saya benar-benar niat tobat kok. Saya tidak akan bohong lagi. Tiba-tiba keceplosan bohong karena selama ini sudah terbiasa begitu. Ya minimal itulah yang tidak disengaja. Jangan secara sengaja. Bahwa tidak ada manusia yang bersih, iya. Tapi semoga
khilaf dan dosa kita itu sesuatu yang tidak kita sengaja. Saya tidak niat ke sana kok Pak Yo. Kok iya sampai ke sana juga tanpa saya sadari. Nah, usahakan dosa-dosa kita itu minimal di level ini, di level yang di luar kesengajaan kita. Entah dalam hal apapun. Jadi jawabnya, kalau ada yang tanya, kan manusia itu manusiawi saja salah. Ya, tapi jangan secara sengaja kamu melakukan kesalahan. Kalau secara sengaja melakukan kesalahan, tidak manusiawi namanya. Ya, kamu memang jarak, kalau bahasa Jawanya. Kamu nekat, nerjang aturan. Ada lagi, masih dari Minhajul Abidin ya. Ini problem-problem yang sering jadi alasanmu untuk menunda tobat. Kita sering beralasan seperti ini, Pak. Saya masih belum berani tobat, Pak. Saya khawatir nanti mengulang lagi dosa yang saya lakukan. Kata Imam Ghazali, kalau ada yang bilang begitu, bilang bahwa mungkin saja aku berdosa lagi di dosa yang sama, jadi tobatku ini tidak ada artinya. Saya belum berani tobat nasuha, Pak. Saya khawatir nanti dosa ini akan saya ulang lagi. Saya kenal benar kok Pak diri saya kayak gimana. Jawabannya Imam Ghazali gimana? Kalau ada orang bilang seperti itu, jawablah, sangkaanmu itu sebenarnya tipuannya setan. Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Nah, kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, lah kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Tidak, tobatlah. Ada niat untuk tobat, tobat saja. Sepenuh hati. Wah, besok ternyata saya khilaf lagi, Pak. Ya tobat lagi. Kita tidak tahu batas umur kita di mana. Kata Imam Ghazali, setelah tobat mungkin kamu dipanggil pulang ke rahmatullah sebelum kembali mengerjakan dosa. Kalau seperti ini berarti kamu orang yang bahagia kan, bersih dari dosa, mati husnul khotimah. Nah, yang harus kamu lakukan, tobatlah dan berupayalah sepenuh tenaga menghindari dosa. Kok yo kepleset khilaf masuk ke situ lagi, ya tobatlah lagi. Asal kamu tidak menyepelekan, saya tobat sepenuh hati Pak, tapi besok secara sengaja saya ulang lagi biar nanti saya tak tobat lagi. Bukan begitu rumusnya. Setelah saya tobat, saya berjanji dan berusaha untuk tidak mengulang. Bahwa sebagai manusia kadang-kadang khilaf kepleset, segera saya tobat lagi. Istighfar lagi. Nah, bukan kok karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka izinkan saya melakukan salah dan dosa. Bukan begitu. Kita sering rumusnya keliru. Jadi ini kalau ada yang tanya begitu ya. Jadi kalau ada, nanti saya mesti mengulang lagi. Loh, apa jaminannya umurmu masih panjang? Memastikan kamu mengulang lagi itu menafikan Allah dengan irodahnya. Kalau Allah menghendaki, apa susahnya membuat hatimu terbuka dan terjaga terus dari dosa. Baik, nah Imam Ghazali menjelaskan, di antara jalan kita untuk melebur dosa-dosa dalam bertaubat adalah menggusur dosa dalam diri kita dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi space dalam diri kita ini terbatas kan. Maka biar kita tidak disibukkan oleh dosa, ayo menyibukkan diri dengan yang berpahala. Maka di antara menetralisir dosa, itu kalimat dari Imam Ghazali, misalnya hapuslah dosa minum arak dengan bersedekah minum minuman yang halal untuk orang yang membutuhkan.
Nah, seperti minuman lezat yang disuguhkan pada orang-orang. Tebuslah, mungkin kamu terlalu sering mendengarkan headset, musik-musik, lagu-lagu, sehingga waktumu banyak terpotong oleh itu. Tebuslah dengan, kata Imam Ghazali, mendengarkan banyak bacaan Al-Quran. Jadi ya paling tidak skornya jadi 50-50 lah. Nah itu ruang dalam dirimu biar tidak isi yang negatif saja. Kamu dengerin Quran, dengerin majelis zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Kok kamu terlanjur makan riba, ya hapuslah dengan memperbanyak sedekah yang halal. Dan seterusnya, kata Imam Ghazali, meskipun menghitung dosa itu tidak pernah tepat, tetapi ini sekedar cara untuk mengimbangi saja. Jadi seperti mengobati penyakit panas dengan obat yang dapat menjadikannya dingin, agar keseimbangan yang diperlukan terwujud. Karena bila kelamnya hati karena dosa memuncak, tidak akan ada yang dapat menghapuskannya selain cahaya yang memancar dari ketaatan. Jadi kebaikan itu cahaya, sementara dosa itu kegelapan. Kegelapan yang ketemu cahaya, hasilnya adalah terang di kegelapan itu, bukan gelap di yang terang itu. Kalau ada ruangan gelap gulita, cahaya masuk, ruangannya jadi terang, bukan cahayanya jadi gelap. Berarti apa? Kalau dosa itu kegelapan, maka hadirkanlah terang dalam dirimu yang penuh dosa itu. Hadirkan amal-amal kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan yang itu cahayanya Allah, maka yang dosa tadi akan tergusur, berubah jadi terang. Ini rumus dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kan punya rumus, dosa itu seperti titik hitam di kolbu kita. Orang yang banyak dosa itu batinnya, kolbunya itu seperti penuh dengan asap yang pekat, kata Imam Ghazali. Dia perlu cahaya untuk meneranginya. Nah ini mungkin kalau hadis ya rumusnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at tadi. Kebaikan akan menyingkirkan keburukan.